Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, you know I only wanna come over, put it on him. I got that whoa, na na na. He drink that shit like water. I got that supernova, that super group. Speed up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra sebagai pemateri ke-1 yang akan membahas definisi sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang di dalamnya pelaksanaan yang memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Umumnya masyarakat di suatu negara yang menganut sistem ekonomi liberal memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Semua orang yang ada di dalam sistem ekonomi ini berhak memutuskan segala hal yang berkaitan dengan ekonomi mereka sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi liberal menganut pada sistem ekonomi pasar dan sangat menjunjung tinggi hak milik pribadi. Selain disebut juga sebagai sistem ekonomi kapitalisasi, sistem ekonomi ini juga dikenakan sebagai sistem ekonomi pasar bebas dan juga sistem ekonomi laissez-faire. Setiap negara memiliki hukum ekonomi yang mengaturnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawati, pemateri kedua yang akan membahas ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal tentu akan mempunyai ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar bebas, yaitu harga akan dibentuk di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. Kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing atau persaingan bebas di dalam sebuah pasar tertentu. Akan ada suatu ataupun dua bisnis yang bergerak di dalam bidang yang sama, sehingga nantinya akan terjadi persaingan antar pedagang. Tiga, campur tangan hak pemerintah sangat terbatas di dalam sistem ini. Pemerintahan memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengintervensi urusan perekonomi bisnis yang sedang berjalan. Empat, bebas mempunyai alat produksi sendiri dalam mendukung kegiatan usahanya. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang masyarakat mempunyai alat produksi sendiri yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. 5. Segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau laba. Semua pelaku ekonomi atau pemilik usaha bebas melaksanakan kegiatan ekonomi di bidang apa saja, asalkan memiliki orientasi pada laba dan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sande sebagai pemateri ketiga yang akan menerangkan kelebihan sistem ekonomi liberal. Semua sistem ekonomi pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, suatu negara mau menerapkan sistem ekonomi tersebut. Nah, beberapa negara sengaja menerapkan sistem ekonomi liberal karena ada beberapa hal yang menguntungkan di dalamnya. Satu, produk barang akan didasarkan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha tidak akan membuat suatu produk jika barang tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat.
Dua, hadirnya produk-produk berkualitas dengan adanya persaingan pasar yang sangat ketat di mana para produsen akan berlomba-lomba membuat produk dengan kualitas tinggi agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Tiga, menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif para pelaku usaha tersebut bertujuan agar produk yang mereka ciptakan berbeda dengan produser lain dan mempunyai nilai tambahan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan produk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isha Santika sebagai pemateri keempat yang akan membahas kekurangan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, individualis. Masyarakat dapat berubah menjadi individualis karena berhak untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri di aktivitas sosial. Yang kedua, eksploitasi buruh. Pengusaha bisa saja berpikiran untuk menggunakan modal minimumnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada dalam hal ini berarti upah tenaga kerja. Ketiga, kesenjangan status sosial. Pemilik modal yang besar yang berarti memiliki status sosial sebagai orang kaya dapat melakukan apapun untuk menambah kekayaannya. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki modal tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diambil alih oleh si pemilik modal. Keempat, persaingan tidak sehat. Ketika persaingan bebas diterapkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di pasar. Misalnya adalah dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Saputra yang akan membacakan kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan, setiap negara tentunya memiliki kondisi atau ideologi yang berbeda, sama halnya dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi liberal ini bisa disebut dengan istilah sistem ekonomi pasar, di mana yang menjadi peran utama pilar atau tiang utama adalah mekanisme pasar dan pihak swasta. B. Saran, negara Indonesia harus kembali kepada landasan utama yaitu UUD 45, yaitu sistem ekonomi dan kerakyatan yang tercantum dalam UUD 45 pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 dan benar-benar digunakan, tidak hanya menjadi wacana saja, tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan.